kita jual 22 juta atau 23 juta. Potong biaya pakan, potong karyawan masih kita untung. Menarik sekali bahwa semua sapi yang ada di sini itu sudah dipesan. Nah, yang Mas dari Pak Sadikin jumlah 100 berapa tadi Pak? 116 ekor itu sudah dipesan semua, hanya tinggal mengantarkan. Pasarnya sekitar mana Pak? Sleman atau Sampai ke Wonosari. Wonosari, Magelang, Borobudur, atas sudah. Baik. Oh, Jawa Tengah DIY lah. Jawa Tengah DIY ya. Jadi yang ambil di sini Jawa Tengah DIY. Nah, kemudian untuk mencapai target-target seperti ini Pak, nah teknologi NASA apa Pak yang digunakan untuk target tersebut? Kita menggunakan Peternaga, tapi kita aplikasinya sehari itu bisa 2 kali, bisa 1 kali. Tapi dengan dosis 20 cc atau 2 tutup. 2 tutup ya. Ekor nanti dicampur dedak atau sama polar. Sama brand Prowa. Brand polar ya. Ya, polar. Jadi kita aplikasinya dengan Peterna itu sehari pagi dan sore per aplikasi itu 1 tutup atau 10 mili. Nah untuk pakannya sendiri per ekor kira-kira butuh berapa banyak Pak? 4 kilo sampai 5 kilo. 4 kilo sampai 5 kilo itu apa saja Pak? Hijauan campur kalau hijauannya kita pakai damen aja, nanti boleh disusun. Kalau ini kan untuk pagi siang supaya minumnya banyak, kita pakai yang sudah fermentasi. Oh ini ya. Sudah fermentasi. Ini harus juga teman-teman ya bahwa ini yang sudah fermentasi limbah saja bisa digunakan sebagai pakan. Pakai. Apabila kita sudah aplikasi dengan teknologi NASA, kapsul makan bisa menjadi lebih tinggi sehingga limbah ini kan hijauan ya, jerami padi itu bisa diolah dengan fermentasi, kemudian diberikan dicampur ke pakan dan bisa dimanfaatkan oleh hewan ternak. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian dari segi apa lagi Pak manfaat ketika kita sudah menggunakan teknologi NASA ini? Yang jelas bobot naiknya itu per hari itu ya rata-rata 1 kilo ke atas lah. Kilo ke atas. Dengan Dengan pakan tadi Pak ya? Dengan pakan tadi. Konsentratnya apa aja Pak? Ini pakai dedak atau kita pakai sama polar. Oh tiga itu ya? Ya, juga. Jadi dengan pakan yang istilahnya biasa kita bisa aplikasikan bisa meningkatkan bobot kurang lebih sampai dengan 1 kilogram per ekor per harinya. Nah kemudian apalagi Pak? Karena saya lihat di sini kelihatannya kok dekat sama pemukiman Pak. Ini sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah. Nah itu apakah tidak ada sesuatu apa namanya aroma atau lain sebagainya? Ini yang anehnya di sini. Kotoran kita itu nggak bau. Kita menggunakan produk NASA ini nggak bau. Tapi kita untuk penampungan kotoran kita kasih namanya Stardex atau Tatpro. Tatpro kita itu probiotik Pak ya? Probiotik kita, ya. Komposer kita, nanti kasih dolomit, nanti nggak bau. Berarti kotorannya diolah, kemudian nanti bisa diserahkan di tanaman ya. Nah berarti teman-teman sekalian bahwa bukan hanya hasil utama, ternyata juga hasil lainnya bisa kita manfaatkan dan juga kita olah dengan teknologi NASA sehingga mendapatkan hasil yang juga luar biasa digunakan untuk pertanian atau perkebunan. Nah, memang di sini kalau tadi nanti kita lihat ya di sekeliling ini memang apa namanya ada pemukiman, tetapi juga saya berdiri di sini, teman-teman di sana mungkin nggak bisa merasakan ya. Ini sebenarnya nggak bau Pak. Nggak bau, nggak ada bau. Jadi masyarakat sini bingung kok, Pak, kok nggak bau kotorannya ya? Nggak bau. Tapi kalau sore kita pakai hijauan, bisa pakai kalonjono, bisa pakai dabenya yang segar. Ini tetap utuh hijauan yang ada airnya tinggi. Nah, ternak di sini sistemnya apa Pak? Penggemukan, apakah nanti ada yang dikawinkan juga punya anak, dijual anaknya atau hanya khusus? Kalau sini khusus untuk penggemukan, kalau yang peternakan nanti di kandang kelompok sana. Berarti ada lagi. Nah, ada lagi. Berapa lama Pak proses apa namanya? Ini 2 bulan setengah, 2 bulan sampai 2 bulan setengah. 2 bulan setengah Pak ya? Iya. Nah, kurang lebih 2 bulan itu ada selisih berapa banyak Pak pertambahan berat badannya? Sekitar 25 kilo sampai 30 kilo. Berarti 25 sampai 30 kilo ya selama 2 bulan tadi. 2 bulan. Nah, sehingga kalau kita konversikan mungkin di apa namanya biaya penjualan itu bagaimana Pak? Adakah apa namanya keuntungannya seberapa? Itu bisa mungkin disarankan ke teman-teman. Ya kalau keuntungan sih itu lumayan lah. Kalau keuntungan lumayan. Kita ambil contoh aja ini kan Contoh, Pak. contoh kita per ekor ambil 19 juta atau 18,5.
Nah kita jual 22 juta atau 23 juta. Nah berarti kan ada selisih 5 juta. Nah 5 juta. 3 sampai 4 tadi. Iya. 4. Nah itu sekitar itu terus potong biaya pakan, potong karyawan masih kita untung. Kalau rata-rata per ekor Ya 1,5 sampai 2 juta. nah 1,5 sampai 2 juta. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini ada 116, 116. nah itu dihitung saja. Di 116 kali 1 juta ya kurang lebih dapat Toyota Avanza Pak ya. Iya. Jadi teman-teman kalau di video kita sebelumnya di panen apa namanya cabai kita bisa dapat Innova Venturer. Nah pada kesempatan ini hanya dalam waktu 2,5 bulan kita bisa dapatkan Toyota Avanza gitu ya. Kurang lebih ada apa namanya pendapatan atau selisih yang bisa kita dapatkan bersih itu sekian biayanya. Nah belum lagi karena ini adalah menyediakan untuk hewan kurban. Yang tidak diharapkan atau yang diharapkan di sisi lain adalah kita bisa membantu masyarakat untuk menyediakan ibadahnya. Nah, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi berkah apabila kita bisa menyuplai daging untuk kebutuhan ibadah kurban. Belum lagi sekarang pandemi Pak. Pandemi. Nah, padahal kondisi pandemi pun semua tetap ludes Pak ya. Habis, Pak, ya? Habis. Nah, jadi tidak mengurangi minat masyarakat untuk mengkonsumsi atau beribadah kurban ini. Nah, kemudian terakhir Pak mungkin ada saran bagi para peternak sapi dimanapun berada untuk pada saat pagi hari ini mungkin bisa disampaikan Pak sarannya atau Pak? Kalau saran saya sih cukup simpel ya kalau untuk sebagai peternak karena produk kita ini sangat luar biasa. Untuk pengembangan ke depannya kita ada bisa menggunakan namanya Fiterna ini. Nah, untuk saran kita gunakanlah Fiterna ini sebagus mungkin karena aplikasinya juga gampang. Bisa pagi, bisa sore, dicampur dengan air minum, bisa juga dicampur dengan komboran. Nah, saran saya seperti itu. Nah, kalau untuk kedepannya sih, kadang-kadang petani itu cari bibit, nah, bibit untuk ternaknya itu ya cari yang pas. Dalam artian ya bodinya, ya strukturnya, badannya, nah itu supaya cepat gemuk. Nah, nanti kalau nggak pas, nanti perkembangannya juga lambat. Nah, itu saran saya. Bukan hanya di teknologi nasanya, itu juga kita harus perhatikan manajemen pemeliharaan. Nah, itu disampaikan Pak Dikin tadi, salah satunya adalah mencari bibit-bibit yang baik Pak ya. Betul. Nah, baik, kemudian ditambah dengan teknologi NASA, itu bisa berkembang, produksi menjadi maksimal. Nah, jadi seperti itu mitra rasa dimanapun berada. Ini sangat sederhana ya teman-teman dimanapun berada. Ini adalah limbah dari padi juga, yaitu dedak atau katul. Kemudian dicampur dengan brand Polar. Polar ini limbah dari gandum sebetulnya. Kemudian dicampurkan 1:1. Nah, 1:1. Kemudian ini yang disebut dengan komboran nantinya, pakan konsentrat. Nah, sehingga dari campuran ini nanti kita campur air dan juga campur Fiterna itu kurang lebih 10 ml atau 1 tutup botol. Nah, ini sedang disiapkan. Nah, ini ya. Ini dedaknya kita tambahi yang masih kurang. Nah, ini dedaknya pakai. Nah, kita tambahi, polarnya kita tambahi ini polar. Ini polar ya. Ini polar. Lebih 1:1 Pak ya. Ya, ini 4:2. 4:2. 4 katul. 4 katul takaran ini penuh. Sekitar 2 kilo. 2 kilo. Nah, ininya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Per ekor. Ekor Ya. per 1 kali pemberian pakan. Pemberian pakan. Ininya bisa 1 atau 2 tutup. Oke. Itu dicampur ke mana dulu Pak? Air. Nah, sini aja langsung Pak. Langsung, Nanti ya? kan ngasih air. Nah, ngasih airnya di sana aja. Oke. Nah, ini kita buka, kita kocok dulu. Kita kocok dulu. Nah, habis dikocok kan tercampur. Kita kasih 2 tutup. 1, 2. Karena ini sapinya yang kita kasih sapi besar jadi 2. Karena yang kita kasih sapi mental. Mental ya, Iya. lebih besar ya. Lebih besar. Oke. Jadi Bobot kurang lebih 600. bobot 600 kilo. Iya. Jadi dosis ini minimalnya tadi 1 tutup. Silahkan teman-teman kalau mau menambahkan boleh sekali, justru bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, oke. Ini kita kasihkan airnya di bawah di Mas. Ini ya. Ya, sini kita kasihkan ke sapinya. Nah, ini
langsung kalau dimakan loh. Langsung kasih air aja. Nanti kita udah, tahu nggak? Nah, nanti kita udah. Nah, ini yang kita berikan sapi simental ya. Yang kurang lebih bobotnya di atas 500 kg. Ya, tadi kita berikan peternak itu 200 botol. Nanti habis ini makan. Enggak, biar aja. Nah, ini sangat lengkap sekali. Nah, sekali. Nah, nanti semuanya seperti ini Pak ya? Iya, di sore nanti jam 2 itu. Boleh jam 2. Jadwalnya sehari 2 kali. 2 kali. Tapi bisa juga kalau kita pakai hidung banyak cuma sehari sekali. Oke. Nah, memang faktor terbesar dalam budidaya peternakan adalah pakan, teman-teman sekalian. Sehingga ketika kita berikan pakan dan juga teknologi yang tepat, bisa memaksimalkan produksinya. Nah, jadi ini ya, ini sapi simental nih. Ini jadinya adalah basah seperti ini, yang disebut dengan komboran. Nah, jadi kalau masih ada yang bertanya, Pak, bisa dicampur ke apa saja peternak tersebut? Bisa dicampur ke hijauan apabila kita fermentasi, kita Atau air biasa hanya berikan hijauan, tetapi kita juga bisa mencampurkan ke pakan komboran. Nah, yang paling disarankan kita adalah berikan di pakan basah ini atau pakan komboran ini karena sapi sangat menyukai. Nah, jadi seperti itu, ataupun ke air minum. PO yang PO juga lahap Pak Gen. Kita coba Pak Gen. PO, bangun dulu sayang. Ini sayang. Ya, ambil yang PO dulu. Nah, kita coba ya. Coba yang PO ya. Nah, ini PO. Sapi putih, sapi peranakan ongol. Lahap Iya. Lahap kan? Pak Gen. Sapinya besar nih. Lahap toh? Dan kotorannya nggak bau. Apabila kita maksimalkan budidaya, kita juga akan mendapatkan hasil yang diberikan oleh si sapi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Undur diri, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.